الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ibadur Rahman, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Nuh alaihi salam yang dikenal dengan Jaddul Anbiya, kakeknya para nabi. Karena memang seluruh para nabi dan rasul nasabnya bertemu pada Nabi Nuh alaihi salam. Dengan usianya yang begitu panjang, 950 tahun mendakwahi kaum, sangat menginginkan putra tersayangnya untuk mau mengikutinya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yuridullahu akhar, akan tetapi Allah berkehendak lain. Dalam banjir bandang yang sudah meluap, ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam melihat putranya sedang diombang-ambing oleh gelombang besar, beliau pun berseru, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anak, naiklah kemari, ikutilah, janganlah kamu menjadi orang-orang yang kafir. Qala, anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ada yang menjawab, saya akan menyelamatkan diri dari air bah ini di atas gunung yang tinggi. Qala, la a'simal yawma fi amrillah illa man rahim. Nabi Nuh mengingatkan putranya, wahai anakku, tidak ada yang bisa terselamatkan dalam pada hari ini dari banjir bandang ini kecuali yang dikasihi oleh Allah. Dan bersamaan dengan itu putranya pun tenggelam, bahkan melewati air gunung yang dituju oleh anaknya. Betapa sedihnya hati Nabi Nuh. Kemudian dia berkata, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim. Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah keluarga dan janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Qala, Allah menjawab, ya innahu laysa min ahli. Wahai, sesungguhnya putramu itu bukan keluarga. Nabi Nuh menginginkan anaknya beriman. Allah berkehendak lain. Anak Nabi Nuh tidak mendapatkan hidayah iman. Demikian halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Abul Anbiya, Khalilullah, bapaknya para nabi dan rasul, dan juga digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah.
ia sangat berharap ayahnya mau mengikutinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diskusi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah di dalam surah Maryam dari ayat 41 sampai ayat 48. Berbagai macam argumen disampaikan oleh Nabi Allah Nuh kepada ayahnya agar mau beriman. Sampai pada ayat 46 kemudian ayah Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala araribun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah engkau wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhanku ini? La illam tantahi arjumannak wahjurni maliya. Kalau ini yang kau lakukan terus, pasti aku akan merajamu dan pergi kau dari rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan ayahnya mau mengikutinya untuk beriman kepada Allah. Tapi justru yang didapati adalah dia diusir oleh ayahnya dari rumahnya dan memastikan bahkan untuk membunuhnya, merajamnya. Nabi Ibrahim tidak sampai di situ, kemudian dia berkata, qala assalamun alaik. Ia berkata, saya akan doakan untuk keselamatanmu wahai ayah. Sa'astaghfiru lak Rabbi. Aku akan memohon ampunan kepada Rabbku untuk. Lagi-lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Tidak ada doa keampunan untuk orang yang mengingkariku. Coba insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya dengan Nabi Lut alaihissalam. Sangat menginginkan istrinya untuk mengikutinya beriman kepada Allah. Tapi lagi-lagi Allah menghendaki yang lain. Walamma an ja'a rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin. Bahkan ayat yang senada ini disampaikan oleh Allah dalam beberapa surah, di surah An-Naml, di surah Al-A'raf. Ketika datang utusan kami 2 orang malaikat kepada Lut yang menyamar sebagai tamu untuk menyelamatkan Lut dan 2 putrinya yang beriman. Sambil mereka mengatakan kepada Lut, la takhaf wa la tahzan. Kamu tidak usah takut dan tidak usah bergundah hati. Ayo kita pergi dan tinggalkan negeri ini bersama dengan 2 putrimu wahai illa ra'atak, kecuali istri. Karena minal ghabirin, karena dia sudah menjadi orang yang tertinggal. Mereka semuanya, anak Nabi Nuh, ayah Nabi Ibrahim, istri Nabi Lut, adalah orang yang hidup bersama dengan Nabi di dalam rumah Nabi, dan mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Sangat diinginkan untuk menjadi orang yang beriman oleh Nabi. Tapi Allah berkehendak lain, mereka tidak mendapatkan hidayah. Demikian halnya dengan Rasulullah SAW. Beliau memiliki seorang paman yang sejak dari usia 8 tahun beliau sudah tinggal bersama dengan pamannya itu. Suka duka dirasakan betul bersama keluarga pamannya, dan bahkan pamannya itu Abu Talib itu menjadi benteng pertahanan pembela dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kalah menjelang kematiannya saat Nabi mengatakan, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah, ahajju laka biha 'inda Allah. Dan jika kamu mau mengatakan kalimat ini, akan jadikan hujjah bagimu dengan sebab engkau mengatakan ini di hadapan Allah nanti. Aku akan membela. Abu Talib menggelengkan kepalanya dan tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Sedih betul hati Nabi SAW atas peristiwa kematian pamannya yang menjadi benteng pembela dakwahnya, tapi tidak mau beriman kepadanya. Terulah ayat kemudian Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin.
Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah itu kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui dengan setiap orang yang akan diberikan hidayah itu. Berbeda halnya ketika kita melihat sejarah tentang seorang wanita bernama Asia. Hidup bersama dengan orang yang bukan hanya mengingkari Allah, tapi bahkan kemudian ingin menyayangi Allah, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Firaun. Tapi Asia yang menjadi istri Firaun, yang bahkan hidup dalam kamar Firaun, mendapatkan hidayah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diabadikan kisahnya di dalam surah At-Tahr. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Ketika keimanan Asia diketahui oleh Firaun dan Firaun tidak mampu membunuh istrinya yang sangat dicintainya dengan tangannya sendiri, kemudian dia membentuk sebuah tim khusus untuk membawa istrinya dan dibunuh di tempat yang jauh tanpa diketahui letaknya oleh Firaun. Asia ketika itu berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi dalam surga dan selamatkan aku dari Firaun dan bala tentaranya dengan kezaliman-kezalimannya." Jemaah yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita bukan keturunan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, apalagi hidup bersama dengan Nabi. Disinilah menunjukkan bahwa hidayah Islam ini bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita untuk menjadi seorang muslim, dan inilah hidayah yang begitu amazing yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasa. Ketika Allah lahirkan kita dari orang tua muslim, dari keturunan muslim, sampai ke buyut kita muslim, tumbuh dan besar di lingkungan muslim, beridentitaskan muslim. Ini adalah hidayah besar dan luar biasa, sebuah mukjizat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah memilih hidayah ini, tapi Allah memilih kita untuk berada dalam hidayah ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan hidayah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendapatkan sebuah hidayah besar yang Allah berikan kepadaku dengan keislaman. Dan setelah itu mendapatkan nikmat besar lainnya setelah hidayah Islam itu adalah hidayah mendapatkan saudara, dipersaudarakan dengan ikatan iman tanpa batas teritorial apapun. Tidak ada batas ras, suku, status sosial, jabatan, pangkat dan sebagainya, warna kulit dan bentuk rambut, tidak dibatasi oleh apapun. Tapi Allah mempersaudarakan kami di dalam hidayah Islam ini, sehingga kami mendapatkan hidayah yang besar adalah bersaudara dan memiliki banyak saudara lintas batas. Untuk kemudian kami saling mencintai karena Allah dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman tabi'ani hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah ini, kata Allah, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati, tidak perlu berguna hati. Mereka pasti akan diselamatkan. Maka kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kemudian ketika Allah telah menyempurnakan hidayah itu dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan hidayah Islam ini, dengan segala petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kita, dengan perintahnya, dengan larangannya, dengan aturan-aturan syariatnya, selain daripada kata yang juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, wa qalu, dan mereka semuanya berkata, alhamdulillahilladzi
hidayah, surga. Dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk ini sekiranya Allah tidak menunjukkan jalan ini kepada kami. Sesungguhnya para Rasul telah datang untuk membawa kebenaran ini dan memberitahukan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kemudian kita menyambut hidayah ini dan kemudian menjalani kehidupan dalam hidayah. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perjalanannya kemudian kita dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa ada orang yang walaupun dia hidup bersama dengan kaum muslimin, mendengar setiap hari bacaan Al-Quran, bahkan dia membacanya, kemudian mempelajarinya, memahaminya, tapi kemudian dia menyanyiakan hidayah itu. Tapi ada orang yang Allah juga bersaksikan kepada kita, dia tidak mengetahui bahasa Al-Quran, tapi hanya dengan mendengar dia kemudian merasakan ketenangan jiwanya, dan kemudian dia bisa meneteskan air matanya, menangis. Padahal dia tidak tahu, dan bahkan sebelumnya dia tidak pernah mendengar kalimat itu. Sementara ada orang dari lahir mendengar kalimat itu sampai hari ini belum pernah meneteskan air matanya. Begitulah cara Allah memberikan hidayah dan menangkan hidayah. Ada orang tanpa harus ada peristiwa besar untuk kemudian mendapatkan hidayah Islam. Tapi ada orang yang harus mendapatkan peristiwa yang dahsyat terlebih dahulu, baru ia bisa mendapatkan hidayah. Ada orang mulai mimpi, kemudian terbangun dari mimpi dia mendapatkan hidayah. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu kepada yang dia kehendaki dan menahan hidayah itu dari siapa yang dia kehendaki. Allah Maha tahu terhadap siapa yang akan Allah berikan hidayah itu dan kepada siapa yang Allah cabut hidayah itu. Karena tidak sedikit di antara manusia kemudian setelah ia mendapatkan hidayah, kemudian dia tukar hidayah itu dengan kesesatan. Mereka perjualbelikan hidayah itu dengan kesesatan. Mereka tukar hidayah itu dengan hal yang tidak baik. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka menukar, membeli kesesatan, dia jual hidayah itu, maka tidak ada keuntungan sedikit pun dalam tijarah yang mereka lakukan itu. Allah tamsilkan hal ini dengan tijarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan kita di dalam Islam ini merupakan hidayah besar yang Allah berikan yang patut kita syukuri, dan cara bersyukurnya adalah dengan kemudian berupaya menjalani kehidupan kita sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengatur semuanya. Dan di antara hal yang diatur oleh Allah dari aturan-aturan kehidupan itu, ada yang disebut dengan hablum minallah, ada yang disebut dengan hablum minannas. Maka kedua hal ini harus berimbang. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga harus baik. Dan ada begitu banyak ayat juga kita dapati dalam hadis qudsi dan juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Salah satu di antara nilai standar baiknya, berkualitasnya, bernilainya keimanan seseorang, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia semakin baik dan terus memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dalam berhablum minannas. Cuma insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baiknya ibadah yang sudah kita lakukan harusnya juga seimbang dengan baiknya interaksi antara sesama kaum muslimin, antara sesama kaum mukminin. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Rasulullah SAW mengatakan, kalian adalah hamba Allah yang bersaudara dan diikat oleh persaudaraan akidah, keimanan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian merusaknya. Karena merusak hubungan kemanusiaan antar sesama kita dalam ikatan persaudaraan itu adalah juga bagian dari semakin memperburuknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau kemudian terlihat istimrariyat, tapi nilai dari kualitasnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
hari ini ketika kita terlihat baik dan bahkan kemudian orang-orang di sekitar kita mengatakan kita baik, itu bukan karena kita benar-benar baik, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan keburukan kita, merahasiakan dan menutup rapat keburukan kita, kejahatan kita, kemaksiatan kita, masa lalu kita, dalam kesendirian kita ditutup rapat oleh Allah. Karena itulah kemudian kita terlihat baik, dan ada orang yang kemudian mengatakan kita baik, bukan karena benar-benar baik. Tidak ada yang bisa dirahasiakan di dalam sanubari kita dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Sesungguhnya Allah tahu semua isi hati kita. Dalam ibadah kita, dalam perilaku kita, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita, Allah tahu semua. Dan Allah akan menilai semua itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir Syawal ini, di hari-hari beberapa hari lagi bulan Syawal ini, bulan ini diberkahi oleh Allah dengan semangat nilai-nilai kemuliaan Ramadan yang sudah kita lalui itu semakin membuat kita lebih baik dan terus menyadari diri bahwa ada begitu banyak perbaikan yang terus harus kita lakukan dalam berhabbul minallah, dan demikian juga dalam berhabbul minannas, dalam menata hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kehidupan kita demi kemaslahan kita secara bersama, baik dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada keraguan sedikit pun akan terjadinya hari tersebut. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Rasulullah SAW, dan juga termasuk orang yang akan merasakan betapa nikmatnya air telaga syurga yang akan disuguhkan dengan tangan mulia Nabi SAW kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulil albab fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعف